Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Irawati sebagai Bibi Sarbini, Herman sebagai Anom Mukti, Sunario sebagai Amang Ula, dan Nanang sebagai Bujangga. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Restu Singgih berdiri di tengah pintu pondoknya. Sepasang bola matanya memandang liar, seperti ada yang sedang dia cari. Dia memang baru saja mendengar suara mencurigakan di luar pondoknya. Tetapi suasana di luar pondok itu nampak begitu sunyi dan lengang. Apa yang kau cari, Restu? Apa kau tadi tidak mendengar ada suara mencurigakan di luar pondok ini? Tidak. Aku curiga. Pasti ada orang sudah lama sembunyi di depan pondok kita ini. Orang itu sengaja ingin mendengar percakapan kita atau menyelidiki kita. Kurang ngajar. Kemana orang itu? Oh, Restu, itu dia orangnya. Dia berlari ke arah sana. Kita terlambat, Nilam. Orang itu berhasil meloloskan diri. Dia pasti sudah lama bersembunyi di sekitar depan pondok ini. Siapa orang itu? Dan apa maunya dia? Sementara itu di suatu tempat yang sunyi dan gelap, nampak sosok bayangan tengah berlari-lari. Aku selamat. Pemuda bernama Restu Singgih itu untungnya tidak mengejarku. Aku harus cepat melaporkan hal ini pada Amang Ula. Ternyata bayangan itu adalah orang suruhan Amang Ula. Laki-laki itu kemudian berlari menuju ke rumah Nyai Imas, ibu tiri Nilam Cahya. Dan sebentar kemudian, orang itu sudah menghadap Amang Ula dan Nyai Imas. Jadi, anak muda yang tinggal bersama Nilam Cahya di rumah Nyai Sarbini itu bernama Restu Singgih. Benar, Amang Ula. Benar, Nyai Imas, benar. Lalu, tujuan Nilam Cahya kembali ke kampung halaman ini karena dia mempunyai tujuan yang amat penting bagi kehidupan masa depannya. Begitu? Bahkan Nilam Cahya dan Restu Singgih itu akan segera melangsungkan perkawinannya. Benar, mereka sudah merencanakannya masak-masak. Bagaimana Nyai Imas? Nyai dengar sendiri laporan anak buah saya itu, bukan? Kerjamu cukup bagus. Kau berhasil melarikan diri. Setelah kau berhasil sembunyi-sembunyi datang ke Pondok Sarbini dan mendengar segala percakapan mereka dan menyelidikinya. Aku kini jadi tahu apa maksud anak tiriku Nilam Cahya itu kembali. Aku hanya takut kalau Nilam menuntut rumah peninggalan almarhum ayahnya ini, suamiku itu, juga harta yang lainnya. Tapi kalau laporannya demikian, aku akan mencari siasat. Siasat apa lagi, Nyai? Tentunya menyangkut masalah keluargaku. Aku akan mempengaruhi Bujangga. Rencana perkawinan Nilam dengan anak muda bernama Restu Singgih itu pasti belum diketahui Bujangga. Apa Nyai tahu kalau Bujangga belum mengetahuinya? Itu jelas sekali, Amang Ula. Keluargaku bukan orang-orang sembarangan. Jika ada masalah, tentunya aku dipanggil untuk hadir. Aku juga dimintai saran dan pendapatnya. Nah, aku sendiri belum tahu atau dipanggil untuk memusyawarahkan persoalan itu. Tentunya Bujangga juga belum tahu. Lalu apa hubungannya dengan Bujangga itu, Kau belum pernah aku beritahu bahwa sejak lama
keluargaku sudah sepakat menjodohkan Bujangga dengan Nilam Cahya. Iya. Dan jika Nilam sudah kembali, mereka harus segera dikawinkan. Tapi nyatanya, kabar yang aku terima, justru Nilam akan melangsungkan perkawinannya dengan orang lain. Bukankah ini kesempatanku untuk memecah belah keluarga mereka itu? Iya, betul. Dan Bujangga pasti akan sakit hati jika mengetahui semua itu. Dan tidak mustahil kalau di antara Bujangga, Nilam, dan anak muda itu akan saling baku hantam. Aduh. Bagus sekali, Nyai. Bagus. Ama Ulah, Ya. apa pendapatmu sendiri? Saya sangat setuju sekali dengan siasat yang akan Nyai laksanakan itu. Tentunya juga saya akan segera menonton pertarungan hebat nantinya. Dan penduduk semuanya akan geger dan mengetahui. Nilam akan merasa malu karena persoalannya membuat nama baik keluarganya semakin jatuh tenggelam. Pagi kembali tiba. Bibi Sarbini, Restu Singgi dan Nilam Cahya baru saja selesai sarapan ala kadarnya. Dan sesuai rencananya, Bibi Sarbini pagi itu pergi untuk menemui Bujangga dan Anomukti. Setelah pamitan, Bibi Sarbini kemudian berangkat. Restu, biarlah untuk sementara bibiku yang mengatur persoalan kita. Aku bukannya pengecut atau tidak bertanggung jawab seperti yang kau katakan. Tapi ini demi kebaikan semuanya, agar aku tidak dibenci saudara-saudaraku, karena aku telah membuat kecewa mereka. Aku tidak mengharapkan yang akhirnya menjadi buruk, Nilam. Semoga saja bibimu bisa membuat saudara-saudaramu atau ibumu mau mengerti persoalan yang sedang kita hadapi. Aku hanya khawatir dengan Bujangga. Aku takut dia sakit hati atau dendam. Hadapilah dengan pikiran jernih. Jangan terbawa emosi. Kita harus bisa bertindak sebijaksana-bijaksananya. Itu yang sejak semula aku tekankan padamu. Sementara itu Bibi Sarbini tengah memacu kudanya menuju ke rumah Anomukti, kakak iparnya. Dia harus menyampaikan kabar tentang kedatangan Nilam Cahya yang sesungguhnya sudah lama tinggal di pondoknya. Akhirnya Bibi Sarbini sampai di tempat yang dituju. Kedatangannya disambut oleh Anomukti dan Bujangga. Mereka kemudian duduk di ruangan tengah rumah. Sementara Bibi Sarbini belum berani angkat bicara, Anomukti sudah lebih dulu mengajukan pertanyaan. Ada kabar apa yang kau bawa, Sarbini? Kau tumben sekali. Tidak biasanya pagi begini kau datang ke rumahku. Ayah, tentunya ada kabar penting yang akan disampaikan Bibi Sarbini. Kukira Bujangga benar, Kakang. Aku datang membawa kabar yang amat penting urusannya. Kabar apa? Coba kau jelaskan. Aku ingin mendengarnya. Apakah kabar tentang Kakak Endang Laras? Bukan, Kakang. Tapi juga menyangkut Kakak Endang Laras. Juga semua keluarga kita. Jadi, saya juga ikut terlibat. Iya, kau pun ikut terlibat, Bujangga. Tapi sebelum saya menyampaikan kabar ini, saya mohon pada kalian, janganlah persoalan ini nantinya dijadikan masalah yang sangat besar. Saya tidak inginkan karena kabar ini semua persoalan jadi rumit. Sebentar. Ada apa sebenarnya? Nampaknya kau begitu ragu untuk menyampaikannya. Bibi Sarbini, jelaskan saja. Saya ingin tahu sekali. Baik. Kita semua tahu kalau keluarga semuanya sudah sejak lama menjodohkan Bujangga dengan Nilam. Kita sepakat jika Nilam sudah kembali, Bujangga akan segera melangsungkan perkawinannya dengan Nilam. Tunggu. Iya. Aku jadi heran. Kenapa kau bicara soal itu, Sarbini? Dan ini tidak biasanya. Apakah kau hanya ingin mengingatkan Bujangga dan aku pada Nilam saja? Karena sejak lama sekali Nilam tidak ada kabar beritanya, Sarbini. Iya, Bi. Saya juga heran. Kenapa Bibi tiba-tiba seperti ingat Nilam? Bibi bicara tentang Nilam. Karena saat ini Nilam ada di pondokku. Sarbini,
Coba kau ulangi bicaramu tadi, Sarbini. Tunggu, Ayah. Apakah Bibi Sarbini tidak sedang main-main atau menggoda saya? Aku ini orang tua, Bujangga. Kenapa aku harus main-main? Nilam memang sudah lama kembali ke kampung kelahirannya ini. Tapi dia belum mau menemui saudara-saudaranya. Dia masih ada di pondokku. Kenapa begitu? Kalau begitu, bagaimana kalau aku menjemputnya sekarang juga? Dan aku bawa ke rumahku ini. Sebaiknya jangan dulu, Bujangga. Loh, memangnya kenapa, Bi? Nanti aku jelaskan padamu. Sarbini, Ada apa, Kakak? kenapa kamu tidak mengabarkannya sejak kemarin-kemarin? Dan aku sangat heran, kenapa Nilam sampai bersikap sembunyi-sembunyi begitu? Bukankah sesungguhnya keluarganya memang sejak lama menunggu kehadirannya itu? Menunggu kepulangan dia dari pengembaraannya? Iya, benar, Ayah. Saya juga tidak mengerti. Baiklah, aku akan menjelaskannya pada kalian. Tapi sebelumnya, aku mohon agar kalian setelah mendengar semua yang aku sampaikan, kalian harus bertindak sebijaksana-bijaksananya. Jangan sampai persoalan ini menjadi kacau. Sarbini, ada apa sebenarnya? Dari tadi bicaramu membuatku penasaran sekali, Sarbini. Maaf, Kakak. Dalam hal ini, saya harus bersikap dan bertindak hati-hati dan bijaksana. Karena saya takut akan menyinggung atau membuat Kakang Anomukti menjadi kecewa atau sakit hati sesama saudara. Karena persoalan yang harus saya sampaikan menyangkut persoalan perjodohan Bujangga dengan Nila. Jadi, saya tidak mau secara belak-belakan berbicara apa adanya. Oh, Sarbini. Aku berjanji akan bertindak sebijaksana mungkin. Jika aku sudah mendengar kabar darimu itu. Kalau memang itu yang kau minta dariku, Sarbini. Ayo, cepat, sampaikanlah. Ada kabar apa yang harus kau katakan itu? Begini, Kakang. Sebagaimana saya tadi bicara tentang perjodohan Bujangga dan Nila. Iya. Sebenarnya, saya hanya ingin membuka kalau persoalannya nanti memang persoalan itu yang akan saya sampaikan. Bibi, apakah perjodohan saya dengan Nilam akan kembali dipersoalkan? Karena sesungguhnya Nila memang belum tahu persoalan perjodohannya ini. Nah, itu sangat tepat sekali, Bujangga. Memang begitulah yang akan Bibi sampaikan pada kalian. Nilam sampai sekarang belum mau menemui keluarga atau saudara-saudaranya. Iya. Dia masih mengurung diri di pondok saya karena dia bingung mengatasi persoalannya sendiri. Juga persoalan ibunya yang sedang di kerangkeng itu. Tapi yang membuat dia sangat bingung soal perjodohannya denganmu, Bujangga. Nilam sama sekali belum tahu. Iya, lalu Bi, bagaimana tanggapannya dan juga sikapnya? Wah, Bibi rasanya kok berat untuk menyampaikan padamu. Sarbini, nampaknya ini bukan persoalan main-main. Nah, untuk itu aku sangat tidak suka kau sejak tadi bicaranya terlalu berbelit-belit, Sarbini. Bicaralah yang tegas. Sampaikan persoalan yang sesungguhnya. Jangan membuat aku bingung, Sarbini. Baik Kakak. Nilam kini sudah kembali. Tapi dia mempunyai maksud dan tujuan yang sangat lain dari yang kita harapkan. Jauh dari yang sejak lama kita perkirakan. Dia kembali bersama seorang pemuda, calon suaminya. Bibi Sarbini. Iya. Apakah benar Nilam sudah mempunyai calon suami? Benar, Bujangga. Nilam akan segera melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya itu. Nanya, dia kembali ke kampung kelahirannya ini. Dia ingin memperkenalkan calon suaminya pada kita semua. Apa artinya semua ini, Sarbini? Aku akan mendapat malu. Kita semua akan malu. Malu pada semua orang kampung. Nama baik keluarga kita, nama baik almarhum Kakang Awan Mukti, ayah Nilam sendiri, kini semakin tenggelam, hilang sama sekali. Setelah peristiwa Kakak Endang Laras, kini ditambah dengan persoalan baru yang menyangkut kehormatan keluarga laki. Apakah semua anggota keluarga sendiri yang akan menghancurkan nama baik keluarga yang sejak lama dimiliki kita, Sarbini? Kita semua tahu
Kita semua sudah sepakat. Kenapa kita menjodohkan Bujangga dengan Nilam? Hah? Ini semua demi menjaga nama baik keluarga. Demi mempererat lagi tali persaudaraan kita. Bukannya apa-apa. Dan kita semua sudah tahu. Kita tidak menginginkan keluarga kita kawin dengan orang yang tidak mempunyai hubungan famili dengan keluarga kita. Tapi apa jadinya kalau ternyata Nilam harus kawin dengan orang lain? Bukankah ini artinya dia sudah berani menginjak tatanan keluarga sendiri? Bagaimana kalau sampai Nyai Imas, ibu tirinya itu, tahu persoalannya ini? Dia pasti akan mentertawakan kita. Kita akan dianggapnya sebagai anak kecil, tidak bersikap tegas, tidak bisa mendidik anak-anak kita. Apakah kita tidak malu? Kita tahu siapa Nyai Imas itu, Sarbini. Kakak, kenapa kita jadi memikirkan Nyai Imas? Kenapa kita harus juga memikirkan Nyai Imas? Karena dia pun anggota keluarga kita. Dia istri muda almarhum Kakang Awan Mukti, ibu tirinya Nilam. Nyai Imas juga patut tahu persoalannya ini. Dan dia mulutnya itu sulit dipercaya. Dia bisa membuka mulut karena pembatalan perjodohan Bujangga dan Nilam. Nyai Imas itu bisa memburuk-burukan keluarga kita. Apa jadinya kalau begitu? Tidak ada lagi nama baik keluarga kita di mata penduduk. Dan mereka semakin tidak menghargai keluarga kita, Sarbini. Kakak, jadi jelasnya Kakang Anomukti tidak setuju, begitu? Kalau Nilam harus kawin dengan orang lain? Iya. Aku bukannya tidak setuju, Sarbini. Tapi aku tidak suka sikapnya Nilam. Itu saja. Anak itu sepertinya ingin menginjak-injak kepala ibunya sendiri. Kenapa Kakang Anomukti menuduh begitu? Ya karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, Sarbini. Kalau kakak Endang Laras itu sangat mengharapkan kepulangan Nilam sejak lama. Dan kini Nilam sudah kembali. Tapi kenyataannya yang diharapkan sangat lain. Pokoknya aku tidak suka dengan sikap yang diambil Nilam. Meski dia keponakanku, tapi dia seolah sudah berani menginjak-injak orang tua.